Haleluya, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah dan mungkin ada di tempat yang lain. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul. Ini hanya satu kemurahan, satu kasih daripada Tuhan. Dan kita masuk yaitu malam doa untuk mencari kepenuhan Roh Kudus, yaitu hari yang kelima ini. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah diberkati melalui firman Tuhan, tetapi pada malam hari ini saya akan sama-sama bersama dengan Bapak Ibu semuanya, kita akan belajar firman Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan, bagaimana firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus menghentar kita semuanya untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, dan apa yang menjadi fungsi peran daripada Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, pada malam hari ini renungan saya berikan tema satu sahabat yang ajaib. Sekali lagi, satu sahabat yang ajaib. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara, di dalam dunia ini kita memiliki yaitu sahabat. Dan sahabat itu selalu bersama-sama, baik senang ataupun susah, itu adalah kalau sahabat yang sejati. Terlebih kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki sahabat yang sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang harus ada dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Puji Tuhan, biarlah Roh Kudus ini menjadi satu andalan di dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan sudah berpesan, yaitu akan memberikan kuasa. Roh Kudus apabila turun ke atas kamu, akan kita diberikan satu kuasa. Nah, oleh karena itu, biarlah kita benar-benar mohon kepada Tuhan dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita semuanya. Kita akan awali dalam firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-13. Akan tetapi apabila Ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran, maka Ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Saya ulangi lagi. Akan tetapi apabila Ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran, maka Ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Nah, puji Tuhan. Yang dimaksud Roh kebenaran di sini adalah Roh Kudus. Jadi dalam kehidupan kita, kalau ada Roh Kudus, dalam kehidupan kita ini kita akan dibawa kepada segala kebenaran. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus. Nah, sekarang kita ada di pihak Tuhan. Karena kita memiliki Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya, khususnya orang percaya. Jadi setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, kepada Yesus, itu sudah ada Roh Kudus. Namun porsinya itu masih kecil. Makanya perlu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Agar dalam hidup kita ini selalu ada di dalam Kristus. Agar dalam hidup kita ini seperti Yesus. Saya ada pujian, seperti Yesus, seperti Yesus. Nah, kalau kita manusia biasa ini, kalau kita ingin seperti Yesus, otomatis ya kita harus mengandalkan daripada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus tidak akan mungkin. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong, Roh penghibur. Yang menolong, yang menghibur kita. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus ada oknum ketiga dari Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa sudah bekerja pada 2000 tahun yang lalu. Terus Yesus yang hadir dalam dunia, yaitu bekerja dalam 2000. Terus selanjutnya 2000, yaitu kalau kita melihat peta zaman, itu kita saat ini adalah zaman Roh Kudus.
yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu makanya kita harus andalkan Yesus, andalkan Roh Kudus. Nah, puji Tuhan. Roh Kudus tadi sudah saya sebutkan adalah oknum atau pribadi dari periode 3 dari Tritunggal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, mari kita andalkan yaitu Roh Kudus. Nah, berikutnya satu bukti bahwa Roh Allah itu ada. Satu bukti Roh Allah itu ada adalah Ia ada dalam alam semesta. Bapak Ibu kalau baca di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Selanjutnya adalah Ia mengetahui rahasia-rahasia Allah beserta maksudnya, itu adalah Roh Kudus. Dan Ia ada di dalam hati umat yang percaya. Sekali lagi, Roh Kudus ada di dalam hati umat yang percaya. Bapak Ibu bisa membuka di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Nah, inilah yang membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan lanjut. Apakah yang dilakukan oleh Roh Kudus? Kalau kita sudah tahu tentang Roh Kudus itu siapa, ya, kita akan lanjutkan belajar untuk mengerti apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kita akan sama-sama membuka di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dan 8. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 saya bacakan, Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengajar, menginsafkan dunia dan dosa, kebenaran dan penghakiman. Sekali lagi ayat 8 saya bacakan. Dan kalau Ia datang, kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, hal kebenaran dan penghakiman. Nah, itu tugas atau fungsi daripada Roh Kudus yang dilakukan di dalam dunia itu adalah menginsafkan orang-orang di dalam dunia. Jadi orang yang belum percaya dan juga orang yang sudah percaya. Orang-orang yang belum percaya itu akan diisapkan yaitu oleh pekerjaan Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus menempelak dunia daripada dosa. Yaitu satu-satunya menjadikan orang sadar bahwa mereka adalah orang yang berdosa serta membutuhkan juru selamat. Jadi orang yang belum kenal kepada Yesus itu oleh Tuhan nanti akan bukan hanya nanti, tapi sudah berjalan, akan menerima atau akan diinsafkan, disadarkan supaya bisa atau menerima Tuhan Yesus. Supaya mau percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Hal ini sudah pernah dialami, saya tertarik dengan yaitu kisah daripada Rasul Paulus. Bagaimana dalam kehidupan Rasul Paulus yang begitu kejam, yang begitu menganiaya orang-orang Kristen. Akhirnya dalam perjalanannya ke Damsyik, Paulus ini disadarkan oleh Tuhan, ditempelak dan dia menjadi sadar dan akhirnya menjadi orang-orang Kristen, menjadi pelayan Kristen dan bisa yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Ini adalah contoh orang dunia. Nah, selain itu Roh Kudus menyatakan kebenaran yang sejati hanya terdapat dalam Yesus. Jadi Roh Kudus dinyatakan ya kebenaran itu hanya di dalam Yesus. Nah, terus Roh Kudus itu memberikan peringatan, hukuman itu kepada orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Soalnya di dalam Kristus ada pengampunan, di luar Kristus tidak ada pengampunan. Nah, tanpa Kristus ada hukuman yang pasti. Nah, oleh karena itu inilah peran daripada Roh Kudus yang ada di dalam dunia yang
orang-orang yang belum kenal kepada Kristus nanti akan disadarkan. Ya, puji Tuhan. Berikutnya yaitu bagaimana peran Roh Kudus di dalam orang percaya. Peran Roh Kudus di dalam orang percaya, seperti saya dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengikut Tuhan, Ia akan memimpin kepada segala kebenaran. Puji Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita yatim piatu setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan menolong, memberikan penghibur, memberikan penolong di dalam hidup kita supaya hidup ini bisa berjalan baik. Nah, jadi Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan, yaitu orang yang percaya, memimpin dalam segala kebenaran. Selain itu, Ia mengajarkan kita apa yang harus kita ketahui. Soalnya kita kan sangat terbatas. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ketahui adalah diajarkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah guru Alkitab yang terbaik. Kadang kita membaca Alkitab tapi tidak mengerti sama sekali. Maksudnya apa ini? Bagaimana ini Tuhan berbicara? Nah, kalau kita benar-benar kita mohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus mengajarkan, kita akan ngerti apa maksud daripada firman Tuhan. Karena Yesus adalah Kudus, adalah guru kita yang terbaik. Nah, puji Tuhan. Selanjutnya, apa yaitu pekerjaan daripada Roh Kudus? Ia ada dengan kita senantiasa. Ia ada dengan kita senantiasa. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya tidak lepas dari kehidupan kita. Hanya kita sendiri ini loh yang kadang-kadang tidak menghiraukan, mengabaikan, mengecampingkan, yaitu Roh Kudus. Nah, oleh karena itu kalau kita ini tidak menghiraukan, ya, mengandalkan Roh Kudus, menyampaikan Roh Kudus, akhirnya kita ini tidak bisa berbuat. Karena Yesus menolong kita yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus. Ia ada dengan kita senantiasa. Jadi Roh Kudus yaitu merupakan satu sahabat kita yang ajaib. Sekali lagi, Yesus, Roh Kudus adalah satu sahabat kita yang baik. Oleh karena itu jangan kesampingkan Roh Kudus. Jangan biarkan Roh Kudus, jangan dibiarkan, jangan dikesampingkan, tapi kita andalkan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Sekarang kalau kita sudah tahu peran daripada Roh Kudus, apa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah lama menjadi orang Kristen, sudah lama percaya kepada Kristus, tapi kadang-kadang kita merasa jauh daripada Tuhan. Rasanya hampa. Sepertinya Tuhan tidak menolong dalam kesulitan. Sepertinya Tuhan tidak menolong dalam kehidupan manusia, terutama orang percaya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan supaya kita ini lebih dekat kepada Yesus. Supaya kita ini selalu, ya Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Roh Kudus tidak kita sampingkan, tidak kita biarkan. Nah, yang pertama adalah jangan padamkan Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus. Coba saya akan pengen baca. Oh, belum ada ya. Nanti Bapak Ibu aja baca ya. Dalam Yohanes 14, dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-9. Jangan padamkan Roh Kudus. Apa artinya jangan padamkan Roh Kudus ini? Jangan padamkan Roh Kudus ini yaitu menahan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus mau bekerja, tapi kita menahan. Kita nggak mau. Kita nggak aktif. Kita diam. Kita pasif. Nah, kalau kita tahan, Roh Kudus tidak akan bisa bekerja. Jadi, ikutilah Roh Kudus apa yang Allah kehendaki.
Kadang kita menghendaki kemauan kita sendiri. Tapi itu bukan kehendak daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, biarlah kita ikuti Roh Kudus apa yang Allah kehendaki. Nah, berikutnya apa yang kita perbuat tentang jangan padamkan Roh Kudus ini? Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Efesus pasal 5, yaitu ayat yang ke-17. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Apa artinya penuh dengan Roh Kudus? Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, yaitu kita mau mengusahakan, mengerti kehendak daripada Tuhan, dan dalam hidup kita ini jangan sampai bodoh. Karena Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Persilahkan buka hati kita untuk kita menerima, yaitu kepenuhan daripada Roh Kudus. Kalau kita ini sudah dipenuhkan Roh Kudus, otomatis kita ada di pihak Allah, ada di pihak Kristus. Kita tidak di luar Kristus. Ya, puji Tuhan. Yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh mendukakan, yaitu dengan tidak patuh kepada firman Tuhan. Jadi Roh Kudus tidak boleh kita dukakan. Bagaimana cara kita mendukakan Roh Kudus? Yaitu kita tidak patuh, tidak taat, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, itu contoh daripada orang yang mendukakan Roh Kudus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, atau dalam tempat kita bekerja. Karena pengaruh daripada lingkungan. Otomatis kita terpengaruh, kita terseret mengikuti arus daripada dunia, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu kita mendukakan Roh Kudus. Jadi biarlah kita patuh akan firman Tuhan dan juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus. Ada pertanyaan, apakah Roh Kudus menjadi sahabat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus? Ataukah sebenarnya Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, kita biarkan? Ataukah kita kesampingkan seperti yang sudah saya katakan tadi? Kita hidup di zaman Roh Kudus. Apalagi pada saat sekarang kita ini hidup di dalam dunia ini. Banyak sekali hal-hal yang mungkin menakutkan. Adanya yaitu virus corona dan juga ada peperangan, yaitu ada bencana alam dan sebagainya. Secara manusia kita takut apa yang akan terjadi. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang ini dan kita jauh daripada Tuhan, kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, biarlah kita mau dekat kepada Tuhan, minta kepada Tuhan Roh Kudus untuk memenuhi dalam hidup kita semuanya ini, supaya kita ini tidak menjadi takut, kita menjadi damai, kita menjadi tenang, kita ada sukacita. Jadi kalau kita ada ketenangan, ada kedamaian, kita bisa melakukan apa saja, kita bisa bekerja. Kalau kita selalu diliputi, dihantui dengan ketakutan dalam pikiran, kita mau mengerjakan apapun juga akan terganggu, akan terhalang. Jadi tidak lagi akan menghasilkan. Nah, oleh karena itu, selama kita hidup di dalam dunia ini, pada zaman roh ini, Tuhan memberikan kesempatan yang indah ini. Kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Biarlah Roh Kudus memenuhi dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melakukan apa saja. Puji Tuhan. Oleh karena itu serahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Agar Dia menunjukkan apa yang harus kita kerjakan. Kadang-kadang kita secara manusia bingung. Mau bekerja apa? Apalagi dalam musim pandemi, usaha ini gagal, usaha itu gagal dan sebagainya, penghasilan menurun. Nah, oleh karena itu kita minta kepada Tuhan, petunjuk daripada Tuhan, ya, supaya Tuhan memberikan terang, Tuhan memberikan hikmat melalui Roh Kudus yang akan menerangi, yang akan mengajar,
yang akan mendampingi, menolong, menghibur dan sebagainya. Supaya kita bisa berhasil, bisa menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Dan mintalah kepada Tuhan supaya terus kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus, jadikan Roh Kudus menjadi sahabat kita yang ajaib, yang selalu ada untuk memimpin serta menolong itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong hidup kita semuanya. Karena manusia sangat terbatas. Kita tidak mampu, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, milik daripada Tuhan. Kita adalah milik daripada Kristus. Oleh karena itu kita harus tetap gandol Gusti. Kita ikut kepada Tuhan. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita akan sebelum masuk di dalam doa, kita akan angkat dengan pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi Roh Kudus di dalam hidup Bapak semuanya. Kiarawara sangkala manaya rawala siala. Segala puji bagimu Tuhan. Segala puji bagimu Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Mari kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahku. Sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau yang sudah menjadikan Tuhan Yesus kami semuanya menjadi satu sahabat yang ajaib. Roh Kudus yang senantiasa Tuhan ada dalam hidup kita semuanya. Kiranya Tuhan Roh Kudus tetap ada dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Biar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bukan kehendak kita, tetapi kehendak daripada Yesus, kehendak daripada Roh Kudus. Sehingga apa yang kita lakukan dapat berhasil. Terima kasih Tuhan firman-Mu pada malam hari ini untuk membawa kami lebih dekat kepada-Mu ya Bapa. Dan Roh Kudus menuntun dalam hidup kami semuanya. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu.